Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang materi terakhir banget, udah ini ya udah beres ya, alhamdulillah. Nah, pengaruh stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat ini artinya ternyata stratifikasi sosial itu ada pengaruhnya loh ke masyarakat, ada dampaknya loh ke masyarakat. Apa aja sih? Nih ya, ada 4 contohnya. Dan sebelumnya Ibu harap setelah Ibu menjelaskan ini, kalian bisa menyesuaikan dampak dari stratifikasi itu. Artinya kalian bisa bersikapnya tuh harus seperti apa, kayak gitu kan ya. Terus, kalian bisa mengetahui, bisa bersiap-siap gitu ya, bisa mencari solusi dan lain sebagainya setelah tahu kalau misalkan di masyarakat itu ada stratifikasi sosialnya. Dan apa saja yang berpengaruh stratifikasi ke masyarakat itu? Yang pertama, adanya terjadinya kesenjangan sosial. Kenapa? Karena stratifikasi sosial itu sangat ketara banget, sangat memperlihatkan banget mana lapisan atas, mana lapisan bawah, dan mana lapisan menengah. Bukan biasanya, karena diakui sebuah stratifikasi itu ditentukan oleh kekayaan, kekuasaan, kehormatan, jenjang pendidikan, begitu kan ya. eh Mengakibatkan seseorang memiliki kelasnya begitu kan ya. Nah, biasanya hal ini membuat adanya perbedaan seperti itu ya. Perbedaan eh perbedaan pelayanan, perbedaan sikap, perbedaan perilaku gitu kan ya. Nah, kita mengakui ada lapisan atas, menengah, bawah gitu kan. Kita akui itu gitu. Tapi ini tuh membuat adanya sebuah batas antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Karena ada batas ini, karena ada perbedaan ini, karena ada yang dibedakan, akibatnya muncullah kesenjangan sosial gitu. Padahal selayaknya mau lapisan manapun harus diberikan pelayanan yang sama, sikap yang sama, fasilitas yang sama, kesempatan yang sama seperti itu. Tapi memang sangat sulit itu dijalankan karena yaitu tadi kita nggak bisa menghindar dari kenyataan dia dari golongan mana atau dari lapisan mana. Sangat sedikit sekali memudarkan kesenjangan sosial di dalam stratifikasi sosial. Namun segala usaha di perusahaan atau di masyarakat atau di negara apapun itu sudah dilaksanakan biar tidak terjadinya sebuah kesenjangan akibat stratifikasi sosial. Tapi ada juga negara yang tidak seperti itu gitu kan ya. Atau enggak, pokoknya mah walaupun sudah ada usaha untuk ditiadakan itu kesenjangan akibat stratifikasi, tapi tetap saja ada oknum-oknum atau kaum-kaum yang tetap itu tuh diperhitungkan gitu, itu tuh jadi pertimbangan gitu ya. Contohnya lah ya, kalian nonton nggak drakor 18 Again? Itu kan si ibu, si siapa namanya sih, si ceweknya itu kan dia udah punya anak, dia udah menikah. Dan di ceritanya di Korea itu yang udah menikah dan udah punya anak itu ya udahlah, gak usah ngapa-ngapain lagi, udah we jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Nah, tapi dia punya cita-cita tuh jadi seorang reporter. Nah, adalah satu perusahaan di mana merekrut reporter yang tanpa melihat latar belakangnya. Jadi perekrutan buta apalah gitu ya, namanya itu. Nah, itu tuh bagus banget buat menghilangkan kesenjangan sosial akibat stratifikasi kayak gitu ya. Tapi tetap saat dia udah keterima karena dia cakap gitu kan ya, si direkturnya itu
Ah, senah. Ini yang jadi reporter, teh yang gak kuliah, senah gitu. Ya gak bisa dong. Nah, itu kan artinya tetap saja melihat stratifikasi gitu. Tetap saja harus melihat jenjang pendidikan kayak gitu ya. Tetap aja adanya kesenjangan sosial. Seperti itulah contohnya kesenjangan sosial akibat dari adanya stratifikasi sosial kayak gitu ya. Oke, yang kedua munculnya lambang status sosial. Jadi guys, biasanya nih ya orang-orang kelas atas, orang-orang kelas menengah atau bawah itu memiliki lambang-lambang status sosialnya. Entah itu lambang apapun lah ya. Kayak kartu aja lah ya, kartu ATM. Kartu ATM itu berbeda-beda guys. Ada yang silver, ada yang gold, ada yang platinum, ada yang black gitu kan ya, dan lain sebagainya. Apa namanya tuh ya, sempat ibu juga lihat lah yang viral di TikTok, kalau misalkan yang punya kartu ATM hitam itu uangnya banyak sana gitu ya. Kalau yang biasa-biasanya mah kartunya warna putih misalkan gitu ya, itu uangnya sedikit seperti itu. Nah, perbedaan kartu ATM itu menjadikan apa ya, adanya perbedaan kartu ATM yang sesuai dengan isinya itu adalah merupakan contoh lambang-lambang status sosial diakibatkan dari stratifikasi sosial. Seperti itu ya. Bahkan ada kartu ATM yang kalau misalkan isinya itu miliaran, lambang ATM-nya itu lambang dolar kalau nggak salah. Pokoknya mah unik lah. Ibu pernah lihat tuh kartu ATM-nya si Raffi Ahmad sama mamahnya Nagita Slavina, dan itu tuh jadi viral karena itu menandakan ATM lambang gambar seperti itu yang isinya miliaran seperti itu. Kalau ATM yang biasa ya isinya yang cuman puluhan juta ya paling warnanya yang gold atau enggak yang silver seperti itu ya. Contoh dari lambang-lambang status sosial yaitu dari kartu ATM yang berbeda-beda. Oke, yang ketiga terjadinya hierarki sosial. Artinya hierarki itu intinya tingkatan. Tidak bisa dilepaskan kalau misalkan stratifikasi sosial itu pasti akan berhierarki, pasti bakal bertingkat seperti itu guys ya. Terus maksudnya itu ya tingkat sosial yang ini tingkat sosial atas ya pasti di atas, tingkat sosial yang menengah di menengah, tingkat sosial yang di bawah ya di bawah. Nah, karena ada tingkatan-tingkatan yang seperti itu, karena adanya apa namanya lapisan-lapisan seperti itu menjadi adanya tingkatan kayak gitu ya. Oh, ini tinggi, ini rendah, ini menengah. Seperti itulah ya. Nah, yang kedua, adanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu artinya perpindahan seseorang atau perpindahan masyarakat ke titik satu ke titik lainnya kayak gitu. Kalau misalkan dilihat dari stratifikasi sosial, berarti ke lapisan satu ke lapisan lainnya. Berarti masyarakat bisa berpindah-pindah sesuai dengan kemampuannya. Berarti kalau misalkan pengaruh stratifikasi sosial dalam kehidupan masyarakat itu adanya mobilitas sosial, mungkin kalian bisa membuka atau mengulas kembali materi yang stratifikasi sosial terbuka seperti itu ya guys. Maksud dari mobilitas sosial itu terjadi karena adanya stratifikasi, seseorang bisa mencari kehidupan lebih baik lagi gitu ya, karena bersistem stratifikasi sosial terbuka. Ini nggak bisa masuk juga kalau misalkan di stratifikasi tertutup.
gak bisa. Kalau ini ya gak bisa. Kalau yang campuran sama terbuka sih bisa. Mobilitas sosial. Segitu penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Semoga kalian mengerti. Jangan sungkan untuk bertanya. Terima kasih. Selama 6 bulan ini kita belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu. Semangat ya PAS-nya. Kita ketemu lagi di uh, kita ketemu lagi di tahun depan dengan semester baru, dengan materi baru. Selesaikan tugasnya bagi yang belum. Semangat, love you. Assalamualaikum.